Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Pada kali ini, kita akan belajar mengenai peristiwa kebangsaan masa penjajah. Tema 7, subtema 1, muatan pelajaran, ilmu pengetahuan sosial. Masa kolonial artinya adalah masa penjajahan. Indonesia pernah Faktor penyebab penjajahan Indonesia ada dua faktor. Faktor yang pertama dari dalam atau faktor intern, yaitu orang Indonesia pada zaman dahulu mudah dipengaruhi. Mereka juga mudah disuap dengan sejumlah uang, serta kurangnya persatuan dan kesatuan. Faktor eksternnya adalah bangsa asing yang mencari rempah-rempah. Di Indonesia kaya akan rempah-rempahnya. Selanjutnya adalah adanya penjajahan samudra dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemerintah kolonial Inggris dan Belanda. Pemerintah kolonial Inggris di Indonesia dimulai pada tahun 1811 sampai 1816. Kemudian untuk Belanda yaitu pada tahun 1602. Tokoh yang paling terkenal pada penjajahan Inggris di Indonesia itu ada Thomas Stamford Raffles. Untuk tokoh dari Belanda sendiri itu ada Cornelis de Houtman, William Daendels, Janssens, dan Van der Bosch. Kemudian, daerah kekuasaan Inggris di Indonesia yaitu daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda. Untuk Belanda sendiri, daerah kekuasaannya yaitu hampir seluruh wilayah Indonesia. Pada saat awal penjajahan samudra, awalnya adalah bangsa Portugis, dilanjut bangsa Spanyol. Setelah itu baru bangsa Belanda yang masuk ke Indonesia. Belanda datang di bawah kepemimpinan Cornelis de Houtman pada tahun 1596 dan mendarat di Banten. Namun kedatangan mereka terlalu sombong. Untuk itu dilawan oleh rakyat Banten, akhirnya mereka kembali lagi. Bangsa Belanda pun datang kembali ke Indonesia. Namun di bawah pimpinan dari Jacob van Eyck. Lalu dia mendirikan sebuah kongsi dagang yang dinamakan dengan VOC. VOC ini didirikan untuk menghindari persaingan dagang di antara rakyat Belanda di Indonesia. VOC didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 dan markas awalnya di Maluku, namun kemudian dipindahkan ke Batavia. Kepemimpinan awal untuk VOC tadinya dipimpin oleh Peter Booth, lalu diserahkan kepada J.P. Koon. Tujuan didirikan VOC ini adalah 1. Menguasai pelabuhan-pelabuhan penting di Indonesia. 2. Menguasai kerajaan-kerajaan Indonesia. Dan yang ketiga, memonopoli perdagangan rempah-rempah. Di Indonesia, kekuasaan atau kepemimpinan VOC berganti karena ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Untuk faktor internal sendiri meliputi banyaknya pegawai VOC yang melakukan korupsi dan kurangnya pengawasan Belanda. Untuk faktor eksternal sendiri meliputi meletusnya revolusi Prancis di bawah kepemimpinan Napoleon Bonaparte, di mana akhirnya kerajaan Belanda tunduk kepada Prancis. Kemudian penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga. Untuk itu, lama-kelamaan VOC mengalami kebangkrutan. Sampai akhirnya pada akhir abad ke-18 yaitu tanggal 31 Desember 1799 VOC resmi dibubarkan. Selanjutnya pada tanggal 15
Januari 1808, Herman William Daendels menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Wyss. Ia diberi tugas untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Beberapa langkah yang dilakukan oleh Daendels diantaranya adalah meningkatkan jumlah tentara dengan cara mengambil dari berbagai suku bangsa di Indonesia. 2. Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. 3. Membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon. 4. Membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan sepanjang kurang lebih 1.100 km, serta membangun benteng-benteng pertahanan. Kebijakan yang diambil oleh Daendels dilaksanakan dengan kerja paksa atau kerja rodi. Rakyat Indonesia dipaksa untuk bekerja tanpa upah dan banyak sekali korban berjatuhan karena kekejaman Daendels. Kekejaman Daendels akhirnya didengar oleh kerajaan Belanda, sehingga Daendels dipanggil pulang dan digantikan oleh John William Janssens. Selanjutnya diserahkan lagi kepada Johannes van der Bos. Van der Bos ini melaksanakan sebuah sistem yang dinamakan dengan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa. Ketentuan awalnya yakni petani harus menanam 1/5 tanahnya dengan tanaman yang sudah ditentukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Selanjutnya, tanah yang ditanami bebas pajak. Hasil tanaman harus dijual kepada Belanda dan kerusakan tanaman yang menjadi tanggung jawab pemerintah Hindia Belanda. Namun, pada kenyataannya sangat berbeda. Di antaranya adalah tanah yang ditanami lebih dari setengah bagian, dan pajak harus tetap dibayarkan. Petani bekerja sepanjang tahun dalam penanaman tanaman wajib, serta kerusakan tanaman menjadi tanggung jawab dari petani, bukan pemerintah Belanda. Kebijakan ini semakin membuat sengsara rakyat Indonesia. Adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan awal membuat beberapa rakyat Belanda juga merasa kasihan terhadap bangsa Indonesia. Di antaranya ada Walter Robert van Hövell. Ia adalah seorang pendeta yang kemudian menjadi anggota parlemen dan merasa kasihan terhadap rakyat Indonesia. Berikutnya ada Douwe Dekker. Ia menulis sebuah buku dengan judul Max Havelaar. Nama penanya adalah Multatuli. Dalam bukunya, Douwe Dekker menyebutkan bahwa pemerintah Belanda harus membalas putih dengan 3 cara, yaitu dengan edukasi atau pendidikan, irigasi atau membangun saluran pengairan, serta program transmigrasi. Berikutnya ada Fransen van de Putte. Ia juga mengarang sebuah buku berjudul Suiker Kontrakten atau kontrakan. Ia mengkritik tentang sistem tanam paksa yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mulai bangkit dan mulai ada perlawanan-perlawanan dari beberapa daerah. Tokoh-tokoh yang berjasa dalam perlawanan tersebut antara lain Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Tengah, Sultan Hasanuddin dari Makassar, Patimura dari Maluku, Sisingamangaraja dari Sumatera Utara, Sultan Agung Tirtayasa dari Banten, Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, dan Selas Papare dari Papua. Berikutnya, masuk ke masa pergerakan nasional. Masa setelah tahun 1908. Masa ini dibagi dari masa awal pergerakan nasional, yaitu pada masa Budi Utomo, selanjutnya masa awal radikal atau non-kooperatif, atau belum mau bekerja sama, di antaranya ada PKI, PNI, dan PI. Lanjut pada masa krisis pergerakan berikutnya adalah masa moderat atau masa kooperatif atau sudah mau bekerja sama. Lanjut ke masa penjajahan Jepang sampai akhirnya
Masa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Perbedaan perlawanan Indonesia sebelum dan sesudah tahun 1908. Sebelum tahun 1908, perlawanan masih bersifat kedaerahan, kepemimpinan feodal, yakni di bawah golongan bangsawan, bersifat sementara. Pemimpin kalah, gerak perjuangan berhenti. Pengorganisasian belum teratur, cita-cita tidak jelas, dan perjuangan fisik atau dengan senjata. Sedangkan setelah tahun 1908, perjuangan bersifat nasional, kepemimpinan bebas, kepemimpinan di bawah golongan terpelajar. Berlangsung terus, organisasi diatur secara modern, cita-cita jelas, menuju kemerdekaan Indonesia, perjuangan di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Kongres Pemuda Indonesia. Kongres Pemuda Indonesia pertama merupakan persiapan Kongres Pemuda Indonesia kedua, berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926, diikuti oleh semua organisasi pemuda. Kemudian, Kongres Pemuda Indonesia kedua berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober. Pusat penyelenggaraan kongres tersebut di Gedung Indonesia's Club di Jalan Kramat Raya nomor 106. Peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Pada tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda Indonesia II mengambil keputusan sebagai berikut. Pertama, menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Kedua, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Ketiga, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda, berwatak nasional dalam arti luas. Yang terakhir, diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Isi Ikrar Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dampak peristiwa Sumpah Pemuda. Ada 3 dampak yang muncul dari Sumpah Pemuda, yaitu: pertama, sebagai bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam mendapatkan kemerdekaan. Kedua, menjadi pemersatu bangsa bagi pemuda dari berbagai penjuru Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Yang ketiga, menjadikan rakyat Indonesia semakin cinta tanah air melalui bahasa, persatuan, dan perjuangan dalam memperoleh kemerdekaan. Sekian materi pada tema 7 subtema 1. Terima kasih dan semangat belajar!